Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polza Konveksi. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah asal muasal tentang bordir. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang bagaimana sih sejarah tentang bordir? Di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari kami. Sering mengenakan pakaian yang dihias dengan aksen bordir. Meski sudah sering menggunakan produk fashion yang dihias dengan ornamen bordir, mungkin di antara kalian tidak menyangka jika teknik bordir yang ada hingga kini ternyata mempunyai sejarah yang cukup panjang dan menarik buat ditelusuri. Definisi bordir: bordir dapat didefinisikan sebagai hiasan pada atas kain atau bahan lain yang dibuat menggunakan jarum jahit, benang dalam aneka macam variasi warna menggunakan tujuan buat mempercantik tampilan bahan itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, bordir biasa dianggap menggunakan embroid yang merupakan sulaman. Asal-usul bordir: zaman prasejarah, bukti tertua tentang bordir ditemukan pada pakaian dan tekstil dari zaman Mesir kuno. Hiasan bordir pada pakaian Fir'aun dan bangsawan menggambarkan status sosial mereka yang tinggi. Zaman kuno, bangsa Yunani dan Romawi juga menguasai teknik bordir. Mereka menggunakan benang emas dan perak untuk menghiasi jubah, taplak meja, dan bahkan perlengkapan kuda. Zaman tengah, pada masa ini, bordir mencapai puncak kejayaannya di Eropa. Biara-biara menjadi pusat produksi bordir, dan para biarawati menciptakan karya-karya indah dengan motif-motif religius. Era Renaissance, bordir menjadi simbol kekayaan dan kemewahan. Para seniman ternama menciptakan desain-desain yang rumit dan detail untuk menghiasi pakaian istana. Perkembangan bordir di berbagai belahan dunia, Asia, negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, dan India memiliki tradisi bordir yang kaya. Bordir Cina terkenal dengan motif naga dan bunga, sementara Jepang terkenal dengan teknik sashiko yang menggunakan benang putih pada kain berwarna. Lalu ada Amerika, suku-suku asli Amerika juga memiliki teknik bordir yang unik, seperti bordir manik-manik dan sulaman benang wol. Bordir di era modern itu ada revolusi industri, penemuan mesin jahit mengubah cara produksi bordir. Bordir menjadi lebih cepat dan terjangkau, sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati keindahannya. Mode bordir terus menjadi tren dalam dunia mode. Desainer-desainer ternama sering menggunakan bordir untuk memberikan sentuhan unik pada koleksi mereka. Lalu ada bordir komputer. Teknologi komputer memungkinkan pembuatan desain bordir yang lebih kompleks dan presisi. Jenis-jenis bordir itu ada bordir tangan, dilakukan dengan menggunakan jarum dan benang secara manual. Lalu ada bordir mesin, yaitu menggunakan mesin bordir untuk membuat pola yang lebih cepat dan seragam. Lalu ada bordir sulam, menggunakan benang sulam dengan berbagai warna dan tekstur. Lalu ada bordir pita, menggunakan pita sebagai bahan dasar. Lalu ada bordir manik-manik, menggunakan manik-manik sebagai hiasan. Lalu apa sih fungsi bordir itu? Itu ada ekspresi diri. Bordir bisa menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas dan emosi. Lalu ada status sosial. Di masa lalu, bordir sering digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Fungsi religius, bordir sering digunakan untuk menghiasi benda-benda sakral. Lalu sebagai hiasan, bordir digunakan untuk mempercantik pakaian, tekstil, dan berbagai benda lainnya. Penemuan mesin tadi akhirnya sebagai menjadi cikal bakal pengembangan mesin pada tahun 1870-an. Berdasarkan itulah seni bordir pun mengalami kemajuan yang pesat sebagai bisnis yang relatif menguntungkan. Setelah adanya kemajuan teknologi, bordir mulai dibuat memakai mesin meski cara mengoperasikannya masih sangat manual. Setelahnya, teknologi bordir pun berkembang sampai ditemukan mesin bordir yang memungkinkan proses bordir sebagai lebih efektif dan efisien. Lalu ada teknik pembuatan bordir, yaitu tadi ada bordir tangan, merupakan teknik yang pengerjaannya dilakukan menggunakan tangan karena dibentuk dengan tangan.
Bordir ini sudah pasti mempunyai nilai tersendiri, apalagi jenis tusukannya lebih variasi. Untuk yang berkaitan tusuk balik atas tusuk tikam, jejak buat membuat tangkai, membentuk garis dan buat penjahit lipatan dan menyambung kain. Tusuk batang alias tusuk tangkai untuk membuat batang, ranting dan buat mengisi bidang. Tusuk rumani buat membuat daun dan bunga-bunga dan bentuk bidang yang panjang. Tusuk veston buat menciptakan bunga, lubang kancing buat memperkuat dan menghias bagian tepi kain. Tusuk bunga buat membuat bentuk bunga. Tusuk rantai buat menciptakan garis pembatas, dahan, dan ranting. Tusuk datar buat menciptakan bentuk bunga, daun, dan mengisi bidang. Tusuk flanel buat menciptakan hiasan, tepi, garis, pembatas. Lalu ada bordir mesin jahit biasa, memiliki fungsi utama untuk melalui yang sanggup dilalui dari jarum dan benang. Namun menggunakan sedikit modifikasi, mesin jahit biasa ini juga bisa digunakan membuat membordir secara manual. Dalam bisnis konveksi umumnya mesin jahit biasa ini lebih banyak difokuskan buat membuat bordir dalam beberapa macam produk sandang. Sebagai model jaket apabila ada nama atau ada inisial yang berbeda, kaos bola buat nama dan nomor yang pada bordir list atau diklaim juga buat untuk pelaksanaannya. Terus topi untuk jumlah order yang sedikit. Untuk jenis mesinnya sendiri, hampir seluruh mesin jahit manual juga mesin jahit portable yang bisa digunakan untuk membuat banyak sekali pola bordir dengan penyesuaian eksklusif, supaya lebih gampang pakai sepatu bordir, sulaman mesin jahit, dan gardening foot. Mesin bordir listrik merupakan mesin yang dijalankan tanpa program komputer. Mesin ini umumnya lebih digemari karena praktis dalam pemakaian dan harganya juga terjangkau buat membantu bisnis bordir konveksi skala kecil. Dalam proses pembuatan bordir dengan mesin bordir listrik, keterampilan pengrajin sangat menentukan hasil akhir. Menurut hiasan yang dibentuk, biasanya semakin mahir orang yang mengerjakannya, maka hasilnya juga akan semakin rapi, halus, detail, dan memuaskan. Mesin bordir komputer termasuk ke dalam jenis bordir otomatis yang diproses dengan memakai donasi sistem komputer buat mengolah gambar desain bordir. Beberapa contoh bordir yang bisa dibentuk dengan mesin bordir personal komputer, yaitu ada bordir gandu atau mostit yang dulu dipakai buat bordir di jaket varsity. Kalau tren sekarang telah diaplikasikan ke kebaya, busana muslim, kerudung, dan topi. Bordir timbul 3D yang memiliki tampilan nampak muncul atau kual. Bordir ini umumnya banyak diaplikasikan dalam topi snapback. Bordir stick atau chain stick yang banyak dipakai buat busana muslim, kebaya, kerudung, topi, kaos, dan lain-lain. Dibandingkan dengan bordir tangan, jenis tusuk hias yang digunakan dalam mesin bordir justru hanya sedikit variasinya. Tusuk hias yang dimaksud yaitu berupa tusuk lurus untuk menciptakan kerangka motif sebelum dibordir, buat menciptakan isian pada motif, buat mengisi bidang yang lebar, dan buat membuat motif yang berupa garis baik, garis lurus, juga lengkung. Tusuk zigzag buat berbagai bentuk motif, baik berupa garis, bentuk geometris, bentuk tanaman, fauna, dan sebagainya. Perbandingan bordir manual dan bordir komputer. Secara generik, bordir yang dibuat dengan cara manual dan bordir komputer sebenarnya memiliki ciri khas yang berbeda. Perbedaan hasil bordir ini bisa dipengaruhi dalam pemilihan bahan, teknik bordir yang digunakan, serta penggunaan alat bordir dalam proses pembuatannya. Sekalipun dibuat menggunakan teknik yang berbeda, baik itu bordir manual maupun bordir personal komputer, keduanya tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemanfaatan bordir dalam fashion selain membuat tampilan pakaian menjadi semakin menarik, pemakaian bordir pada sandang sendiri harus diakui memang dapat menciptakan kostum sebagai terkesan mewah dan mempunyai nilai tambah yang lain, meski proses pembuatannya juga dibilang rumit. Tentu, Polsel Konveksi sudah menggunakan bordir komputer. Buat kalian semua yang sedang membutuhkan untuk jasa bordir, bisa langsung konsultasikan dengan admin Polsel Konveksi yang ada di
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.